Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, kita akan coba ngebedah performance PT Adaro Energi Indonesia. Buat kalian yang mikir kalau Adaro Group ini cuma bergerak di bidang pertambangan batu bara, kalian salah besar ya. Sampai saat ini, seenggaknya ada 8 pilar bisnis utama dari Adaro Group ini, termasuk mining, mining service, power, water, logistik, land development, capital, dan foundation. Pun emang, buat saat ini, pendapatan dari bisnis pertambangan dan perdagangan batu bara punya kontribusi lebih dari 80% ke keseluruhan bisnis Adaro. Baru-baru ini, laporan keuangan semester 1 2022 Adaro baru aja keluar nih. Dan dari sana kelihatan, kalau angka 2022-nya disetahunin, terus dibandingin sama angka 2021, penjualannya naik 77% dan laba bersihnya naik 2,6 kali. Kira-kira apa ya yang bikin performance Adaro bisa sebagus itu? Yuk, langsung aja kita bahas. Oke, langsung aja kita lihat. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020, sebenarnya penjualan Adaro sempat ngalamin penurunan nih. Lumayan dalam ya, dari yang tadinya udah ada di angka 3,6 miliar dolar, turun sampai ke 2,5 miliar dolar atau sekitar 30%. Baru mulai tahun 2021, angka penjualannya terbang. Dan angka 2022 disetahunkannya jadi 7,1 miliar dolar atau naik 2,8 kali kalau dibandingin sama tahun 2020 tadi. Kalau kita mau tahu lebih dalam tentang tren penjualan Adaro, kita bisa coba lihat kedua driver utamanya. Yang pertama volume produksi dan penjualannya, dan yang kedua harga jual batu baranya. Pertama kita lihat dulu ke volumenya. Bisa dilihat di sini, volume produksi dan penjualannya ternyata cukup stabil ya. Sejak tahun 2018 ada di kisaran 53 sampai 58 juta ton. Nah, kalau secara volumenya stabil, ketahuan dong. Berarti yang ngedrive kenaikan penjualan Adaro ini lebih ke harga jualnya. Sekarang gue udah punya market price batu bara nih. Kelihatan ya di sini, ternyata memang tren produksi batu bara Adaro itu ngikutin market price dari batu bara sendiri. Tahun 2018-2019 produksinya lumayan tinggi. Nah, harga batu bara saat itu cukup tinggi kalau dibandingin sama beberapa tahun sebelumnya. Dari tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2021 turun, karena harganya agak jeblok. Baru setelah itu digenjot lagi, ngikutin harga yang juga naiknya nggak nyantai sampai nyentuh rekor tertinggi. Kenaikan harga ini disebabkan karena beberapa faktor, termasuk konflik geopolitik yang terjadi di Eropa, kondisi cuaca dunia yang agak nggak menentu, dan banyaknya kemunduran pengiriman akibat isu supply chain global. Kita baca di corporate presentation ya, rata-rata harga penjualan batu bara Adaro di tahun 2021 naik 70% year on year. Dan di semester 1 2022 ini, harga jualnya udah naik sampai 117% year on year. Adaro juga nggak mau kehilangan momentum. Di tahun 2022 ini, Adaro berencana buat ningkatin volume produksinya sampai 58 sampai 60 juta ton. Jadi dari sini kelihatan jelas ya, kalau harga batu bara mainin peranan yang penting banget di bisnis Adaro. Dan juga bakalan bisa nentuin nasib performance Adaro ke depannya. Lanjut kita lihat dari sisi profitabilitasnya. Di sini kelihatan ya, mau dilihat dari sisi margin laba kotor, margin laba usaha, ataupun margin laba bersih, profitabilitas Adaro naik jauh kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya. Margin laba kotor di semester 1 2022 ada di angka 57,2%, atau udah naik sekitar 1,7 kali kalau dibandingin sama margin laba kotor di tahun 2018. Kalau kita lihat detailnya, kelihatan nih, kalau kenaikan gross profit margin ini memang didukung sama kenaikan biaya produksi yang ada jauh di bawah kenaikan penjualan. Makanya ada penghematan yang cukup banyak dari sisi pertambangan, pengangkutan, pemrosesan, dan juga depresiasi amortisasi yang adalah komponen fixed cost. Kenaikan cuma kelihatan di satu line item nih, royalti kepada pemerintah, yang naik dari sekitar 10-an persen ke 14,4%. Sejujurnya, gue pribadi nggak gitu familiar sama mekanisme royalti ini. Kalau yang gue cari tahu sih, kayaknya royalti ini dikenain tergantung dari average selling price dari batu bara sendiri. Makanya, di kasus Adaro ini, royaltinya naik, karena average selling price-nya juga naik. Tapi gue bisa aja salah ya. Buat teman-teman yang lebih familiar dengan mekanisme royalti di industri batu bara, mungkin boleh juga sharing mekanisme detailnya. Kalau kita lanjut lihat ke bagian beban penjualan dan pemasarannya, nggak ada yang aneh ya.
nggak ada yang bergerak sampai signifikan gimana banget. Jadi, buat analisis bagian ini, mungkin bakalan gua skip. Next, kita liatin ke beban non-operasionalnya. Ada dua bagian nih yang mau gua highlight di sini. Pertama, bagian keuntungan Ventura bersama. Komponen ini naik luar biasa tinggi ya di semester 1 2022. Ini terutama didapetin dari JV Kestrel yang di tahun lalu sempat rugi, tapi di tahun ini laba dengan cukup besar. Buat yang nggak tahu, Kestrel ini adalah tambang batubara metalurgi bawah tanah yang berlokasi di Queensland, Australia. Batubara yang dihasilin Kestrel adalah premium hard coking coal yang punya kandungan abu dan fosfor rendah dengan fluiditas tinggi, yang bikin dia cocok banget buat campuran coke oven feed. Akhir kita bahas pendapatan lain-lainnya, yang pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir ada di posisi positif. Oke, jadi biar simpel aja. Di semester 1 2022 ini, Adaro punya keuntungan dari selisih kurs yang lumayan gede. Ditambah lagi, Adaro juga nggak ngebukuin kerugian penurunan nilai dari transaksi-transaksi keuangan, kayak derivatif dan investasi lainnya. Dengan gini, laba bersih Adaro diperkirain bakalan ada di posisi 2,7 miliar dolar. Udah naik 5,6 kali dalam waktu 5 tahun. Dengan margin yang naik 3 kali, dari 13,2% di tahun 2018 jadi ke 38%. Laporan keuangan semester 2 Adaro terbit di tanggal 30 Agustus 2022. Dan cuman selang 3 hari dari sana, harga saham Adaro naik 9,57%. Sekarang coba deh kita lihat performance Adaro kalau dibandingin sama beberapa pemain lainnya. Dari sisi pertumbuhan penjualan, Adaro cukup memimpin ya, di 77,4%. Cuman kalah dari Harum yang naik sampai 124,6%. Di sisi margin laba bersih juga relatifly tinggi kalau dibandingin sama pemain-pemain lain. Lagi-lagi kecuali sama Harum. Ini nunjukin kalau sebenarnya euforia ini ada di level industri yang disebabin karena harga batu bara lagi tinggi-tingginya. Kayak yang tadi kita udah bahas juga, kenaikan penjualan nyebabin kenaikan margin laba bersih yang lebih tinggi. Nah, beban operasionalnya naik nggak setinggi kenaikan penjualan. Kelihatan banget kan di sini, Harum ada di kasta tertinggi dengan performance terbaik. Adaro dan Mkol ada di kasta kedua, dan PTBA dan ITMG ada di kasta ketiga. Balik ke Adaro, kalau dibandingin sama para pemain lainnya sih, menurut gua saham Adaro masih cukup properly valued ya secara PE, mengingat memang performance-nya yang cukup baik. Kalau dilihat secara PBV, masih cukup murah kalau dibandingin sama pemain lainnya. Dan kelihatan kalau masih ada potensi kenaikan ke depannya, dengan asumsi harga batubara konstan ya. Secara garis besar sih memang bisa dibilang kalau performance dan harga saham para pemain batubara ini cukup bergantung sama harga batubara, yang tergantung dari supply and demand, kondisi ekonomi ke depan, kondisi geopolitik dan efek perang yang terjadi, dan lain-lain. Yang kalau personal view gue sih, kayaknya at least sampai akhir tahun lah masih cukup aman. Tapi again, ini pendapat pribadi gue doang ya, bukan buat ngajakin kalian buat beli atau ngejual saham Adaro. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Dan ada yang udah nikmatin capital gain juga nggak nih dari Adaro? Kalau kalian masih ada pertanyaan atau komentar terkait apapun yang kita bahas di video ini, boleh langsung leave komentarnya di bawah. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video.